Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan Bapak sampaikan kali ini yaitu materi sosiologi tentang stratifikasi sosial. KD untuk kali ini atau kompetensi dasarnya 3.3 memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. 4.3 menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Tujuan pembelajaran kali ini melalui model pembelajaran Flipped Learning dan kecakapan abad 21, peserta didik dapat memahami dan menganalisis konsep perbedaan dan kesetaraan sosial untuk menumbuhkan sikap religiusitas dan tanggung jawab, etika sosial dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, toleran, santun, responsif, serta proaktif. Kita lihat dalam stratifikasi sosial, baganya ada yang bersifat, sini ada yang terbuka, setelah bersifat tertutup. Kemudian pembentuk stratifikasi sosial bisa dilihat secara dari kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Kekayaan ada upper class, middle class, dan lower class. Kemudian untuk kekuasaan ada pimpinan dan bawahan. Keturunan ada bangsawan dan rakyat biasa. Pendidikan ada pendidikan tinggi dan pendidikan rendah. Pengertian stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin yaitu stratum atau strata yang berarti berlapis-lapis atau bertingkat. Pembedaan atau pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat. Menurut Bitrim As-Sorokin, pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Kemudian stratifikasi sosial muncul karena adanya suatu yang lebih dihargai. Sifat stratifikasi sosial secara tertutup yaitu bentuk strata di mana anggota dari setiap stratanya sulit mengadakan mobilitas vertikal, misalnya sistem kasta pada masyarakat di India. Sifat stratifikasi sosial yaitu yang terbuka. Stratifikasi ini bersifat demokratis. Kemungkinan mobilitasnya sangat besar. Misalnya, seseorang berusaha mendapatkan kekayaan dengan kerja keras dan menuntut ilmu. Sifat stratifikasi sosial yang ketiga yaitu stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi ini yaitu kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Misalnya, seorang kasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat dan dihargai di masyarakatnya. Namun, ketika ia pindah ke kota lain yang tidak menerapkan sistem kasta, ia juga harus menyesuaikan dengan sistem kota yang lain tersebut. Dasar stratifikasi sosial bisa dilihat yang pertama yaitu kekayaan. Kriteria kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki sebanyak mungkin harta benda. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain yang dikuasai. Keturunan dalam masyarakat feodal
Anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan atas. Umumnya masyarakat menyebut mereka dengan ungkapan sebagai darah biru. Yang keempat, pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar. Yang kelima, status atau kedudukan. Status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seorang dalam masyarakat. Misalnya, suami memiliki kewajiban menafkahi dan melindungi keluarganya. Cara memperoleh status atau kedudukan yaitu melalui askripsi status, yaitu istilahnya adalah di mana kedudukan atau status yang diperoleh secara otomatis. Ya. Kemudian yang kedua, achievement status, yaitu kedudukan yang diperoleh dengan usaha atau dengan disengaja dan terencana. Kemudian yang achievement status, kedudukan yang diperoleh dari usaha dan status yang diperoleh secara otomatis. Peran. Yang keenam, peran. Tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Misalnya, seorang polisi tidak akan berhak menangkap pencuri apabila tidak memiliki perannya sebagai polisi dalam mengatur keamanan. Fungsi stratifikasi sosial, di mana berfungsi ada distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Kemudian menjadi sistem pertenggahan atau pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Kriteria sistem pertentangan sebagai penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan, dan sebagai penentu tingkat mudah dan sukarnya bertukar kedudukan. Sebagai alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial secara ekonomi, stratifikasi masyarakat yang membedakan masyarakat atas kepemilikan harta. Untuk yang teratas, istilahnya adalah upper class atau kelas atas. Yang kedua, middle class atau kelas menengah. Yang ketiga ada lower class atau kelas bawah. Dalam contoh bagian piramida, ya. Lapisan masyarakat di negara demokratis, salah satunya adalah tentunya berbeda dengan masyarakat feodal atau masyarakat tradisional. Di negara demokratis, istilahnya ada elit, itu orang kaya yang menempati kedudukan yang dihargai di masyarakat. Kedua, ada profesional, orang yang berijazah dan bergelar. Dan semi profesional, ada pegawai kantor, pedagang, teknisi yang berpendidikan menengah. Terampil, ada mekanis dan teknisi. Semi terampil, ada pekerja pabrik tanpa keterampilan. Tidak terampil ada pramuwisma, ya, tukang kebun dan penyapu jalanan. Sosial, stratifikasi berdasarkan sistem pengelompokan masyarakat menurut statusnya. Ada sistem kasta, di sini ada Brahmana, ya. Biasanya memberi nama anaknya atau keturunannya dengan Ida Bagus dan Ida Ayu. Kemudian Satria, ada Cokorda, Dewa, Ngakan. Ada Waisa, ada Bagus dan Gusti. Kemudian Sudra, ada Pande, Pon, dan Pasek. Konsekuensi stratifikasi sosial bisa dilihat dari pakaiannya, kemudian rumah dan perabotnya, bahasa dan gaya bicara,
makanannya atau makanan, kemudian gelar, pangkat atau jabatan. Itu yang bisa kami sampaikan, anak-anak. Tolong dipelajari dengan seksama, dan juga saya mohon anak-anak juga harus mencari referensi yang lain untuk menambah pengetahuan tentang sosiologi mengenai materi stratifikasi sosial. Terima kasih. Ya, kita lanjut di lain waktu. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.